Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Mengawali pagi ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing, kita patut bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan sehingga kita boleh dibangunkan bersama-sama dari pembaringan kita masing-masing untuk duduk di rumah kita masing-masing untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian edisi Kamis 1 Juli 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa di sorga, Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam ini di mana kami beristirahat. Pagi ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, penuh keberkatan, untuk menghirup udara segar, menikmati hari baru. Melandasi segala aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu secara benar seturut dengan kehendak-Mu. Secara khusus hamba-Mu yang akan berkata-kata ya Tuhan, Engkau urapi sehingga hamba boleh menyampaikan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, karena sesungguhnya kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan datang ke tengah-tengah kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai 24. 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai 24. Firman Tuhan berkata, Titus diutus. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengurniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencelah kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita, yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kami. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemagahanku atas kamu. Demikian juga pembacaan kita, dan berbahagialah orang yang mendengar dan bukan sebagai pendengar saja, tetapi hendaklah menjadi pelaku-pelaku firman. Orang itu akan disebut berbahagia.
Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, agar menjadi orang yang dapat dipercaya. Yana kami rek ke bagian utara di Kua annaden mendadi to di katappai. Sidang jemaat yang berbahagia, dalam sebuah kepanitiaan, seorang bendahara memiliki peran penting, apalagi jika kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan yang besar, yang menggunakan dana yang cukup besar. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, kita tentunya memilih orang yang menurut kita bisa bertanggung jawab di dalam pengelolaan keuangan tersebut. Bacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus mencoba mengantisipasi kemungkinan munculnya rasa tidak percaya orang lain terhadap dirinya yang berkaitan dengan pengumpulan serta pengumpulan uang atau dana. Usaha yang dilakukan oleh Rasul Paulus ialah dengan mengutus beberapa orang, termasuk di dalamnya Titus. Bisa kita lihat di dalam ayat 17 dan ayat 18, untuk membantu Rasul Paulus di dalam jemaat. Sidang jemaat yang terberkati, orang-orang yang dilibatkan Paulus adalah orang-orang yang memiliki kesungguhan hati serta tidak mengharapkan imbalan di dalam ayat yang ke-17. Terlibat dalam pemberitaan Injil, selalu berusaha membantu, serta orang yang direkomendasikan oleh jemaat-jemaat. Paulus sangat berhati-hati dalam menangani pelayanan kasih berupa bantuan kepada jemaat yang membutuhkan. Sebab bagi Paulus, pelayanan kasih tersebut bukan hanya baik dalam pandangan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia baik adanya. Apa yang dilakukan oleh Paulus mengajarkan kita bahwa membangun kepercayaan itu sangat penting, terutama jika hal itu menyangkut keuangan dalam pelayanan di jemaat. Kita juga memerlukan kejujuran, diperlukan keterbukaan, sehingga orang tidak menaruh curiga kepada kita, dan kita melakukan tanggung jawab tersebut dalam rangka tanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, tetaplah berupaya menjadi pribadi yang dipercaya bagi semua orang, agar melalui pribadi kita, orang semakin mengenal kebenaran dari Allah. Melalui pribadi kita, orang semakin percaya kebenaran dari Allah. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang memiliki kehidupan kami, pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau sudah mendudukan kami satu dengan yang lain di rumah masing-masing untuk mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang selalu nyata. Secara khusus ya Tuhan, Engkau sudah melibatkan kami satu dengan yang lain untuk membaca dan merenungkan firman-Mu lewat renungan harian pada pagi hari ini Tuhan. Berkati firman-Mu itu sehingga kami senantiasa menampakkan pribadi yang takut akan Tuhan di tengah-tengah pelayanan, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kami wujud nyatakan di tengah-tengah pelayanan di jemaat. Terima kasih
atas firman-Mu yang selalu datang menyapa kami setiap saat, untuk selalu tekun, selalu setia di dalam pelayanan-Mu, untuk dapat dipercaya oleh banyak orang. Ajar kami untuk mewujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit. Dengan cara-Mu sendiri Tuhan, Engkau pulihkan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Secara khusus yang terpapar oleh COVID-19, Engkau pulihkan ya Tuhan. Bahkan bangsa dan negara kami yang di dalam pergumulan oleh karena penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa suatu saat Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami ini, sehingga kami pun nyaman berkumpul bersama-sama di dalam menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapa dalam surga, totalitas kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Peliharakan kami Tuhan di dalam aktivitas kami masing-masing. Berikan kemampuan di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pun boleh melakukan tugas itu secara bertanggung jawab, sehingga boleh dipercaya oleh orang lain. Lalu Engkau mengampuni dosa kami, menerima kami yang datang melalui anak Yesus Kristus adalah juru selamat kami. Amin. Demikian renungan harian Toraja edisi Kamis tanggal 1 Juli 2021. Mari kita tetap beraktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan, sehingga penyebaran COVID-19 ini boleh diputus, sehingga kita pun nyaman di dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Shalom dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat.